شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nasihat Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu penyakit yang sering menghinggapi majelis-majelis obrolan kaum muslimin. Penyakit ini sering tidak disadari, ya. Apalagi ketika obrolannya lagi begitu nikmat. Sehingga penyakit ini kadang dilakukan dan tidak disadari bahwa penyakit tersebut dapat mengotori hati, dapat menghapus amal kebaikan, dapat mengurangi keimanan. Penyakit itu adalah ghibah, membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Ghibah ini termasuk dosa besar. Nabi SAW beliau pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan atau disampaikan oleh sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika Nabi SAW melewati dua kubur, maka Nabi SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban. Dua orang yang ada di kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah mereka diazab kecuali karena melakukan hal yang besar, melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma fayu'adzabu fil baul wa amma al-akhar fayu'adzabu fil ghibah. Rawahu Ibnu Majah. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa dua orang yang diazab tadi karena melakukan dua dosa besar. Orang yang pertama, dia tidak menjaga kebersihannya ketika dia kencing. Dan orang yang kedua, dia melakukan ghibah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm. Wa la tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه." Allah Subhanahu wa taala di ayat ini berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan kebanyakan berprasangka. Inna ba'da dhanni itsm, karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan juga kalian jangan saling menggunjing di antara sama kalian. Maukah di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Tentu kalian akan merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga pernah menegur salah seorang sahabatnya ketika dia menggibahi sahabat yang lain. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama rajulun fawaqa'a fihi rajulun min ba'dih. Bahwa ketika beliau sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang lain yang berdiri keluar dari majelis tersebut. Kemudian salah seorang dari sahabat yang bersama Nabi SAW
itu membicarakan keburukan orang yang keluar dari majelis terlebih dahulu tadi. Maka kata Nabi SAW pada sahabat tersebut, takhallal, bersihkan mulutmu, bersihkan gigimu. Orang tersebut heran dan berkata, wa ma atakhallal ya Rasulullah, akaltu lahman. Kenapa aku harus membersihkan mulutku? Kenapa aku harus membersihkan gigiku? Wahai Rasulullah, apakah aku memakan daging? Maka kata Nabi SAW, akalta lahma akhik, engkau sudah memakan daging saudaramu. Itu semua sebuah permisalan, perumpamaan yang sangat buruk bagi orang yang melakukan ghibah. Sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu taala an, ketika beliau melihat seorang laki-laki menghibahi laki-laki seorang yang lain, maka kata beliau, tinggalkanlah ghibah. Karena ghibah adalah makanan, adalah lauk pauk bagi anjing-anjing manusia. Dan marilah kita tinggalkan ghibah. Jangan kita sakiti kaum muslimin dengan ucapan kita, dengan lisan kita. Jangan kita sakiti orang lain dengan lisan kita. Kita harus menjaga hak-hak mereka. Aib-aib yang sudah mereka sembunyikan, yang sudah Allah sembunyikan dari halayak, tidak boleh kita sebarluaskan. Bagaimana perasaan kita jika kita memiliki aib, kita memiliki keburukan, kemudian aib kita tersebut disebarkan? Maka ini yang harus kita pikirkan. Jangan kita ghibah. Jagalah kehormatan saudara kita sesama muslim dan juga kehormatan orang lain. Kehormatan seorang muslim sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ghibah ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau permisalkan seperti petir. Kata beliau, ghibah itu seperti petir yang membinasakan kebaikan. Kemudian kata beliau, orang yang melakukan ghibah itu seperti orang yang memegang ketapel, kemudian dengan ketapel tersebut dia melemparkan kebaikannya ke timur, ke barat, ke kanan dan ke kiri. Maka kalau kita lihat kisah-kisah para ulama, mereka tidak mau melakukan perbuatan ini. Bahkan duduk di majelis yang terdapat ghibah pun mereka tidak mau. Mereka mengatakan, ana bakhilun bihasanati. Aku bakhil, aku pelit dengan kebaikan-kebaikanku. Aku tidak ingin memberikan kebaikanku kepada orang-orang yang dighibahi. Maka marilah kita jaga diri-diri kita dan juga jaga kehormatan saudara kita ataupun kehormatan orang lain secara umum. Tinggalkan ghibah dan jangan duduk di majlis-majlis ghibah. Tinggalkan. Dan jika kita menemukan ada saudara kita yang ghibah, kita nasihati sebagai wujud kasih sayang kita kepada mereka. Karena dasarnya orang-orang yang ghibah, mereka itu adalah orang-orang yang sedang melemparkan diri mereka ke jurang kebinasaan. Maka kita harus selamatkan mereka. Dan juga ketika kita melarang saudara kita melakukan ghibah, kita sedang menjauhkan keburukan yang lebih besar. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ghibah ini kadang mendatangkan perpecahan, mendatangkan pertikaian akibat dari ghibah ini. Dan kemudian ada hukuman yang berat yang menanti bagi orang-orang yang ghibah. Rasulullah SAW beliau bersabda di hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfaru min nuhas." Kata Nabi SAW, ketika aku dimi'rajkan, aku melewati satu kaum yang kuku-kuku mereka itu terbuat dari tembaga, terbuat dari besi. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Yang dengan kuku-kuku tersebut mereka merobek-robek wajah mereka. Mereka merobek-robek dada mereka. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Man haula'i ya Jibril?"
Maka kata Jibril alaihi salam, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan melanggar kehormatan mereka. Maka saudaraku kaum muslimin, tinggalkanlah ghibah. Jangan pernah terjatuh ke dalam ghibah. Memang manis, menyenangkan membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, itu menyenangkan. Tapi akibatnya sangat buruk, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Marilah kita jaga majelis-majelis kita, jangan sampai kita jadikan majelis kita untuk melanggar hak-hak kaum muslimin, melanggar hak-hak orang lain, dan juga menyakiti hati-hati kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari penyakit ini. Nas'alullaha salamata wal afiyah wat taufiq was sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nasihat Ramadan.